Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dalam video 10 bangunan sejarah Tangerang dan keunikannya. Selanjutnya urutan ketiga adalah Museum Benteng Heritage yang beralamat di Jalan Cilame nomor 18 dan 20, Pasar Lama, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Langsung aja yuk kita simak videonya. Kota Benteng, seperti itulah kawasan pecinan Tangerang ini dijuluki. Julukan Cina Benteng pun melekat pada warga setempat yang keturunan Tionghoa. Ya, Tangerang memang merupakan salah satu tempat berkembangnya etnis Tionghoa di Indonesia. Dan berbagai bukti perkembangan peradaban Tionghoa dapat ditemukan di Museum Benteng Heritage. Inilah Museum Benteng Heritage. Bukti keberadaan perkembangan peradaban Tionghoa di Tangerang terdapat di museum ini. Bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa ini berdiri sejak abad ke-17 dan ditinggali masyarakat sekitar. Seiring waktu, kondisi bangunan tidak terawat dan memprihatinkan. Tahun 2009, Udaya Halim mengambil alih bangunan tua tersebut. Saya sendiri pencinta museum, saya sendiri pencinta sejarah. Semua ini saya padukan dan Tangerang butuh sebuah museum dan museum ya, yang kebetulan gedungnya juga cocok. Dan saya sebagai seorang Tionghoa dan saya secara pribadi juga punya vested interest, artinya saya lahir di kawasan ini dan ini punya memori sendiri buat saya. Udaya butuh waktu 2 tahun merestorasi bangunan menjadi bentuk seperti semula. Kurangnya referensi bentuk asli bangunan membuatnya riset hingga ke luar negeri. Museum yang berada di Jalan Cilame, Pasar Lama, Tangerang ini memiliki 2 lantai. Lantai 1 menjadi restoran dan tempat berkumpul, sedangkan koleksi museum terletak di lantai 2. Sebelum naik, setiap pengunjung diharuskan melepas alas kaki, karena kebersihan sangat diutamakan di sini. Tiba di lantai 2, beragam benda langka dan berusia tua tertata rapi. Ada altar Dewa Kuan Pung, seorang panglima perang kenamaan yang hidup di zaman San Po. Sejarah Laksamana Cheng Ho terpampang di dinding. Seorang muslim yang menjadi orang kepercayaan kaisar pada dinasti Ming. Terdapat juga meja catur khas negeri Cina, ceki, dan domino antik. Meja ini terbilang unik, ada laci penyimpanan makanan dan minuman. Warga Tionghoa zaman dulu bisa menghabiskan waktu seharian untuk bermain. Yang paling menarik, kumpulan sepatu mungil yang tersusun di etalase. Eits, ini bukanlah sepatu anak kecil, melainkan sepatu wanita dewasa. Pada zaman dinasti Sung, wanita Tionghoa berlomba memiliki ukuran kaki yang kecil. Mereka percaya kaki yang kecil lambang kecantikan wanita. Tak kalah menarik, Anda juga bisa menyaksikan cuplikan upacara pernikahan peranakan Cina Benteng yang disebut Chiao Tao. Namun sayangnya, di sini Anda tidak bisa sembarangan mengabadikan gambar. Begini, tempat kami sempit. Ya, lalu pernah kejadian, ada ayo foto saya. Dia duduk di keramik yang abad 17. Apa yang terjadi kalau itu pecah? Kalau uang ada, belum tentu bisa beli lagi. Nah, kami mau sekaligus mendidik juga bahwa mencintai tidak harus memiliki. Saat asik berkeliling, terdengar suara musik gambang kromong di lantai dasar yang dimainkan sekelompok anak sekolah. Selain sejarah, Udaya juga mencintai dunia musik tradisional. Ia menanamkan kecintaannya itu kepada anak-anak muda. Musik ini tidak ada salahnya, ya. Tapi kami tahu bahwa gambang kromong ini ada di level yang paling bawah. Ya. Ini musik orang kampung. Musik tidak mengenal strata sosial, tapi memang lingkungan di mana kita mempertontonkan itu yang membedakan. Dan kami merintis anak-anak ini sebagai pionir.
Usahanya tidak sia-sia. Anak-anak pun mahir memainkan alat musik tradisional ini. Ternyata memainkan alat musik ini tidaklah mudah. Namun hal ini tidak melunturkan semangat mereka. Tertarik awalnya juga sebenarnya sih disuruh, cuma lama-kelamaan dijalanin seru juga gitu. Apalagi ada apa sih, alat musiknya tuh bunyinya tuh kayak beda dari yang sekarang, musik-musik modern sekarang gitu. Jadi kayak tertarik aja buat kayak bisa ngelanjutin lagi, ngelakuin lagi. Sebenarnya nggak semembosankan yang kita pikir ya. Kadang kan saya juga awalnya sebelum main musik-musik tradisional itu pikir, aduh main musik tradisional kayak ginian kayaknya bosenin gitu loh. Tapi setelah dicemplungin ibaratnya ya, setelah kita masuk terjun ke sana, oh nggak gitu bosenin kok, malah kadang jadi tantangan buat kita. Museum ini juga menyewakan baju tradisional khas Tionghoa. Layaknya gadis Tionghoa, saya pun tidak mau ketinggalan mencobanya. Jika lelah berkeliling dan perut terasa lapar, jangan khawatir. Di sini tersedia kuliner ala negeri Bambu yang juga bagian dari wisata museum. Nah, setelah puas berkeliling di dalam, sekarang saya akan mengikuti salah satu program dari museum ini, yaitu Heritage Walk. Nah, kita akan diajak berkeliling di pecinan Tangerang ini sambil menggunakan topi ini nih, yaitu topi khas masyarakat Tangerang. Yuk! Setiap peserta Heritage Walk mengenakan topi bambu. Selama perjalanan, saya ditemani seorang pemandu. Tidak jauh berjalan, ada kelenteng Buntek Dio. Kelenteng ini adalah yang tertua di Tangerang, dibangun sekitar tahun 1684. Sejarah pembangunan kelenteng tak lepas dari perjuangan Cina Benteng kuno yang menghuni kawasan Tangerang. Banyak sekali cerita yang tersimpan di kelenteng ini. Perjalanan berlanjut ke wilayah pemukiman warga. Sepanjang jalan Anda akan disuguhi pemandangan rumah beratap khas. Jauh berbeda dengan rumah masa kini. Aktivitas warga setempat pun tidak ubahnya dengan warga pemukiman lain. Mereka sudah beralkulturasi dan beradaptasi dengan lingkungan serta kebudayaan lokal. Percakapan sehari-hari pun sudah tidak lagi berbahasa Cina. Logat mereka bahkan sangat kental dengan bahasa Betawi. Bergeser ke pinggiran Kali Cisadane terdapat situs bernama Tangga Jamban. Disebut Jamban karena bekas kamar mandi pada zaman kependudukan Belanda. Meskipun mayoritas penduduknya umat Buddha, di kawasan ini terdapat sebuah masjid. Lokasinya pun sangat dekat dengan kelenteng Buntek Dio. Di ujung perjalanan, saya melewati Pasar Lama Tangerang. Di sini dijajakan berbagai macam sayur mayur hingga berbagai jenis ikan yang semuanya masih segar. Ada juga perkakas tradisional buatan warga setempat. Banyak juga kios berdiri dan menjual pernak-pernik Imlek. Perjalanan selama 45 menit pun berakhir. Untuk mengunjungi Museum Benteng Heritage cukup membayar Rp20.000. Sedangkan untuk Semoga setelah menonton video ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah kota Tangerang. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.